Halo anak-anakku semua, kelas 72, 73, 74, 75, dan juga 76. Melalui video ini, Bapak ingin memberikan pembahasan mengenai soal latihan yang telah kalian kerjakan pada pertemuan Rabu lalu, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu yang A, itu 3 dikali 3 dikali 3 banyak 4 kali. Berarti kalau kita tulis dalam bilangan berpangkat itu adalah 3 pangkat 4. 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Yang B itu 4 dikalikan sebanyak 3 kali, karena 4-nya ada 3 kali. Selanjutnya yang C itu 5 dikalikan sebanyak 5 kali, atau kita tulis adalah 5 pangkat 5. Yang D itu min 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Min 2-nya ada 5 kali. Nanti kita tulis itu min 2 pangkat 5. Ingat, untuk min pangkatan min dengan bilangan ini negatif, jika pangkatnya jika pangkatnya ganjil, itu hasilnya akan tetap negatif. Namun, jika pangkatnya genap, itu hasilnya positif. Misalnya, min 2 pangkat 2. Pangkatnya ini adalah genap 2, sehingga hasilnya itu adalah positif 4. Contoh yang pangkatnya ganjil, min 2 pangkat 3. 3 itu ganjil, jadi hasilnya pasti tetap negatif. Min 2 dikali min 2 dikali min 2, itu hasilnya ini jadi positif 4. Ini dikalikan lagi jadi negatif 8. Ingat, untuk bilangan negatif kalau dipangkatkan ganjil itu tetap negatif. Kalau dipangkatkan genap, pangkatnya itu jadi positif. Itu untuk bilangan negatif. Selanjutnya yang E, min 5 dikalikan min 5 dikalikan 5 sebanyak 4 kali, berarti min 5 pangkat 4. Ini kalau pangkat yang genap, berarti nanti hasilnya kalau kita hitung itu adalah positif. Namun ini soalnya kita hanya disuruh menentukan bentuk bilangan berpangkatnya saja, tidak disuruh menghitungnya. Jika kalian ingin menghitung, bisa kalian lanjutkan. Min 5 dikalikan sebanyak 4 kali. Selanjutnya, soal yang kedua. Sederhanakan bentuk perkalian dan pembagian berpangkat berikut. Min 4 dikali min 2 pangkat 4 kali min 2 pangkat 4 kali min 2 pangkat 5. Ini lihat, bilangan dasarnya sudah sama, min 2, min 2, min 2. Ingat sifat perkalian pangkat, A pangkat M dikali A pangkat N, berarti A pangkat M plus N. Berarti ini min 2 pangkat 4 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya min 2 4 ditambah 4 itu 8 tambah 5 itu 13. Jadi min 2 pangkat 13.
Karena pangkatnya ganjil, nanti pasti hasilnya tetap negatif. Cukup sampai di sini. Karena kita hanya menyederhanakan menjadi bentuk pangkat. Selanjutnya, B. 3 pangkat 4 dibagi min 3 pangkat 3. 3 pangkat 4 dibagi min 3 pangkat 3. Dibagi min 3 pangkat 3. Dikali min 3 pangkat 2 sama dengan berapa? Ingat, yang bisa ditambah atau dikurang pangkatnya jika kedua bilangan dasarnya ini sama, tapi ini 3 dengan ini 3 ini berbeda. Tidak bisa kita langsung kurangkan pangkatnya. Berarti kita bisa gunakan, kita jabarkan dahulu. 3 pangkat 4, berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Banyak 4 kali. Dibagi min 3 kali min 3 kali min 3. Dikalikan min 3 sebanyak 2 kali. Berarti ini kita kalikan min 3 dikali min 3. Banyak 2 kali. Sama dengan ini. Kita operasikan. Ada yang bisa dicoret. Ya, ini. Min 3, 1, 3, coret. Jadi sisa 3 pangkat 4 dibagi min 3 pangkat 1, tidak perlu ditulis. Jadi 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1. Ini hasilnya. Selanjutnya yang C. Yang C. 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat min 2. Sama dengan, ini sama saja, 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat min 2. Bilangan dasarnya sama 7, berarti kalau pembagian itu kita kurangkan. Berarti 7 pangkat 5 dikurang min 2. Sama dengan 7 pangkat min ketemu min jadi plus 5 plus 2 sama dengan 7 pangkat 7. Selanjutnya yang D. Yang D kita tulis di sini. Yang D itu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 sama dengan, ini berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Kita selesaikan dahulu yang di dalam. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Sama saja 2 pangkat 3 plus 4 dipangkatkan, berarti sama dengan 2 pangkat 7 dikuadratkan, berarti 2 pangkat 7 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 14. Ini bisa juga kalian tulis 2 pangkat 7 dikuadratkan, berarti dikali 2 pangkat 7. Berarti 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 7, pangkatnya ditambah 2 pangkat 7 ditambah 7 sama dengan
2 pangkat 14, sama saja. Selanjutnya yang E. Yang E itu kita kerjakan di sini. Yang E 10 pangkat 4 dipangkatkan min 4. Berarti 10 pangkat 4 dikali min 4 sama dengan 10 pangkat min 16. Sedikit membahas soal yang E tadi. Ingat, kalau ada A pangkat min 1 itu sama saja dengan 1 per A. Kalau A pangkat min 4 itu sama dengan 1 per A pangkat 4. Sama saja kalau ada 1 per A pangkat 4 itu sama saja dengan A pangkat min 4. Nah, ini 10 pangkat 4 terus pangkatkan lagi min 4. Anggap saja 10 pangkat 4 itu sama dengan A, berarti sama saja itu A pangkat min 4 sama dengan 1 per A pangkat 4. Hanya tadi itu 10 pangkat 4. Balikkan lagi. Jadi 1 per 10 pangkat 4 dipangkatkan 4 sama dengan 1 per 10 pangkat 4 kali 4 sama dengan 10 pangkat sama dengan 1 per 10 pangkat 16 atau 10 pangkat min 16. Itu penjabarannya. Sebenarnya kalian juga bisa langsung pangkat 4 pangkatkan min 4 sama dengan 10 pangkat 4 kali min 4 sama dengan 10 pangkat min 16. Sama saja. Namun ini kalian akan dalami di kelas 9 SMP. Ini hanya sebagai materi dasarnya saja. Selanjutnya soal yang ketiga. Rianti, seorang perawat, mengukur suhu tubuh 4 pasien sebanyak 5 kali dalam waktu yang berbeda pada hari yang sama. Berikut ini hasil pengukuran suhu tubuh keempat pasien tersebut secara berturut-turut. Rudi pada pengukuran pertama suhunya 38 derajat, kemudian naik 2 derajat. Lalu turun 3 derajat, lalu naik 4 derajat, dan turun lagi 5 derajat. Sedangkan Reva pada pengukuran pertama suhunya 37 derajat, kemudian turun 2 derajat, naik 4 derajat, turun 3 derajat, dan turun lagi 1 derajat. Dedi pada pengukuran pertama suhunya 39 derajat, kemudian naik 1 derajat, turun 4 derajat, naik 3 derajat, dan turun lagi 5 derajat. Joko pada pengukuran pertama suhunya 36 derajat, kemudian naik 4 derajat, turun 3 derajat, naik 5 derajat, dan turun lagi 6 derajat. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut,
siapakah yang memiliki suhu yang tertinggi. Kita harus menjabarkan persatu ini dari 4 orang pasien tersebut. Yang pertama, Rudi. Suhu awalnya tadi 38 derajat. Kemudian naik 2 derajat. Ingat, kalau naik berarti itu positif atau plus. Tambah 2 derajat. Kemudian turun 3 derajat. Sehingga dikurang 3 derajat atau minus 3 derajat. Kemudian naik lagi 4 derajat atau plus 4 derajat. Dan pengukuran yang kelima itu turun lagi 5 derajat. Sehingga suhu akhir Rudi itu adalah 36 derajat. Kalian harus teliti dengan apa yang diketahui pada soalnya. Lalu kalian selesaikan sehingga hasilnya 36 derajat. Selanjutnya Reva. Reva itu naik. Reva suhu awalnya itu 37 derajat. Kemudian turun 2 derajat, naik 4 derajat, kemudian turun 3 derajat dan turun lagi 1 derajat, sehingga suhu akhir Reva itu 35 derajat. Selanjutnya Dedi awalnya 39 derajat, kemudian naik 1 derajat, turun 4 derajat, naik 3 derajat, kemudian turun lagi 5 derajat, sehingga suhu akhirnya 34 derajat. Selanjutnya yang terakhir, pasien keempat itu Joko, awalnya 36 derajat, naik 4 derajat, turun 3 derajat, naik lagi 5 derajat, dan terakhir turun 6 derajat, sehingga hasil suhu Joko itu 36 derajat. Dari data 4 pasien tersebut, kita bisa tahu suhu akhir yang tertinggi itu adalah Rudi dan Joko, yaitu 36 derajat. Selanjutnya soal yang keempat. Dalam 10 permainan yang dilakukan oleh 5 anak, apabila ia benar, maka skornya 5, salah skornya -2, dan tidak menjawab skornya 0. Berikut adalah hasil yang diperoleh oleh kelima anak tersebut. Andi menjawab 5 benar dan 3 salah. Nisa menjawab 4 benar dan 4 salah. Cepi menjawab 4 benar dan 1 tidak menjawab. Rani 1 salah dan 2 tidak menjawab. Edwin 2 salah dan 1 tidak menjawab. Dari kelima anak tersebut, tentukan masing-masing skornya. Siapa yang mendapat skor paling tinggi dan siapa yang mendapat skor paling rendah. Pertama itu Andi menjawab 5 benar dan 3 salah. 5 benar dan 3 salah. Ternyata 5 benar dan 3 salah, berarti ini baru 8 permainan. Berarti sisanya kita bisa langsung tahu yang mungkin adalah 2 tidak menjawab atau kosong. Sehingga perhitungan untuk Andi itu 5 benar. 5 dikali 5, skor benar. Hasilnya sama dengan 25. Salah tadi ada 3. 3 dikali -2. Skor salah itu adalah -2. Sehingga skor selanjutnya itu adalah kosong. Kosong sebanyak 2. 2 dikali 0 karena nilai kosong atau tidak menjawab itu adalah 0. 0 dikali 2 tetap 0. Sehingga totalnya adalah 25 tambah
min 6 sama dengan 19. Itu untuk skor Andi. Selanjutnya Nisa. Nisa jawab benar 4, menjawab salah juga 4. Ini baru 8 permainan. Sisanya ada 2. Jadi yang mungkin jika benar 4, salah 4, berarti yang mungkin adalah 2 itu kosong atau tidak menjawab. Sehingga perhitungannya adalah benar 4 dikali 5 sama dengan 20. Salah 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Kosong tadi sisanya itu 2. Dikali 0 sama dengan 0. Sehingga totalnya itu 20 ditambah min 8. Hasilnya 12. Selanjutnya Cepi. Cepi itu menjawab permainannya yang benar itu 4. Selanjutnya yang kosong itu 1. Karena permainannya ada 10, berarti sisanya ada 5 permainan lagi yang mungkin adalah 5 salah. Sehingga benar itu 4 dikalikan 5 sama dengan 20. Salah itu 1 dikalikan min 2. Hasilnya min 2. Sedangkan kosong itu tadi sisanya 5. 5 dikali 10. Totalnya adalah 20 ditambah min 2. Hasilnya 18. Selanjutnya itu Rani. Rani menjawab hasilnya itu 1 salah dan 2 tidak menjawab. Sehingga perhitungannya jika 1 salah, 2 tidak menjawab. Berarti yang 7 sisanya itu kemungkinan adalah benar. Sehingga jumlah benar itu ada 7 dikali 5, 35. Salah itu 1 dikali min 2. Hasilnya min 2. Kosong atau tidak menjawab itu banyak 2 dikali 10. Sama dengan 0. Sehingga totalnya itu 35 ditambah min 2. Hasilnya adalah 33. Yang terakhir adalah Edwin. Edwin 2 salah dan 1 tidak menjawab. Sehingga perhitungannya salah 2, kosong 1. Berarti sisanya 7 yang benar. Benar 7 dikali 5 sama dengan 35. Salah 2 dikali min 2. Hasilnya min 4. Kosong 1 dikali 0 sama dengan 0. Sehingga totalnya 35 ditambah min 4 sama dengan 31. Sehingga dari data tersebut kita bisa tahu siapa yang mendapat skor paling tinggi. Berarti paling tinggi adalah Rani dengan skor 33. Jadi Rani adalah yang tertinggi. Sedangkan yang terendah adalah Nisa. Nisa itu skornya 12. Sehingga kita tahu yang terendah adalah Nisa. Selanjutnya soal yang kelima. Menjelang tahun baru ada 4 toko menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti tabel berikut. Pada tabel ada barang, itu baju dan celana. Harganya juga berbeda, 80.000, 100.000. Dan di keempat toko tersebut ada diskon yang berbeda untuk baju dan celana. Pertanyaannya, Arman akan membeli 2 buah celana dan 3 buah baju
pada toko yang sama. Toko manakah Arman agar mendapatkan harga yang paling murah? Berarti Arman harus mencari harga beli dengan harga yang paling murah untuk 2 buah celana dan 3 buah baju pada toko yang sama. Ingat, pada toko yang sama. Pertama kita hitung dahulu 3 baju dan 2 celana. Satu baju tadi di tabel harganya 80.000. Berarti 3 baju itu dikalikan 3, 240.000. Untuk 2 celana, satu celana 100.000, 2 celana dikalikan 2, 200.000. Sehingga jika kita hitung pembelian 3 baju dan 2 celana di Toko Indah yang memberikan diskon 25% untuk baju dan 10% untuk celana, kita kalikan 25% untuk 3 baju itu dikalikan 25/100, hasilnya 60.000. Nah, 60.000 ini adalah diskonnya. Diskon yang diberikan pada Toko Indah untuk pembelian baju, bukan harga beli dari 3 baju. Karena Bapak lihat di jawaban kalian ada yang langsung menulis kalau ini adalah harga untuk 3 baju. Itu jawabannya salah. Untuk 3 baju berarti harga 3 baju tadi 240.000. Kita kurangkan dengan diskonnya itu 60.000. Selisihnya hasilnya untuk 3 baju di Toko Indah 180.000. Selanjutnya kita hitung untuk celana. Celana di Toko Indah diskon 10%. 10% kita kalikan untuk 2 celana tadi 200.000 dikali 200.000 dikali 10/100, hasilnya 20.000. Berarti kita kurangkan harga 2 celana 200.000 dikurangkan diskonnya 20.000, hasilnya 180.000. Sehingga jika kita total pembelian 2 celana dan 3 baju itu 180.000 ditambah 180.000 hasilnya 360.000. Selanjutnya kita hitung di Toko Jaya. Di Toko Jaya itu bajunya diskon 15%. Langsung saja kita kalikan dengan harga 3 baju 240.000 dikali 15/100, hasilnya 36.000. Lalu kita kurangkan dari harga baju 240.000 dikurang 36.000, hasilnya 204.000. Begitu juga celana di Toko Jaya diskon 20%. Berarti kita kalikan dengan 20%, hasilnya diskonnya 40.000. Jadi harga beli celananya 200.000 dikurang 40.000 itu 160.000. Sehingga total 2 celana dan 3 baju di Toko Jaya itu 364.000. Kita lanjutkan ke Toko Budi. Toko Budi hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa coba sendiri. Kalikan dengan diskon yang diberikan Toko Budi. Diskonnya 20% untuk baju, 15% untuk celana. Jika ditotal hasilnya 362.000. Selanjutnya untuk Toko Adi diskon baju 10%, celana 25%. Sehingga jika didapat totalnya itu 366.000. Pertanyaannya, di toko mana Arman akan mendapat harga paling murah? Kalau kita lihat dari hasil yang kita dapatkan dari keempat toko, yang paling murah itu ada di Toko Indah.
dengan pembelian 2 celana dan 3 baju sebesar 360.000. Nah, kenapa di Toko Indah? Karena di soal diketahui pada toko yang sama. Bapak lihat jawaban kalian ada juga yang membeli baju dan celana itu di toko yang berbeda. Ada yang menjawab baju di toko yang paling murah itu ada di Toko Indah. Itu untuk pembelian baju. Yang paling murah untuk pembelian celana ada di Toko Adi, 150.000. Namun yang ditanya soal itu pada toko yang sama. Jadi jawaban tersebut jika membeli di toko yang berbeda itu salah. Jika membeli di toko yang sama itu hanya di Toko Indah yang paling murah. Sekian pembahasan Bapak mengenai soal latihan atau tugas belajar dari rumah pada pertemuan Rabu lalu 12 Agustus. Semoga dengan pembahasan ini kalian dapat lebih mengerti mengenai bilangan berpangkat, begitu juga materi sebelumnya mengenai bilangan bulat, mengenai pecahan, persen, bilangan positif, bilangan negatif. Dan jangan lupa kalian harus belajar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada penilaian harian atau ulangan mengenai bab yang pertama ini. Jadi kalian harus persiapkan agar kalian mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.